warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan, saya Guslia Atika, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Tadulako dengan NIM A61122758, tempat bertugas SMK Negeri 1 Lembah Melintang, Ujung Gading, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Hari ini Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan video praktik layanan konseling individu dengan pendekatan konseling behavior, teknik self management. Mohon saran dan masukannya untuk perbaikan layanan saya ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Silakan masuk. Lagi sibuk, Bu? Tidak, ada apa dia? Bu, dia mau bercerita sedikit. Oke, silahkan duduk. Mari kita duduk di sini. Bu. Ada yang bisa Ibu bantu, Mardia? Ada, Bu. Nah, tentang apa tuh? Tentang masalah yang sedang dialami sekarang, Bu. Jadi gini, Bu, dia kan sulit dalam pembagian waktu. Jadi ibaratnya manajemen waktu ya. Iya, Bu. Baik, sebelumnya dia bercerita ini, dia sudah pernah mengikuti konseling individu? Belum, Bu. Belum. Baik. Sebelum Ibu jelaskan apa itu konseling individu dan bagaimana prosesnya untuk kegiatan yang kita mulai sekarang, kita awali dulu dengan berdoa. Ibu pimpin doanya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan berdoa tadi, semoga kegiatan kita bisa lancar sampai akhir nanti. Baik, karena dia tadi belum pernah mengikuti konseling, jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling individu ya. Dimana konseling individu itu adalah salah satu layanan dari bimbingan dan konseling berupa usaha yang dilakukan oleh seorang konselor atau guru BK terhadap seorang konseli atau siswa dalam rangka mengentaskan masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Di sini konselor itu adalah Ibu sendiri dan klien atau konseli itu adalah dia ya. Mana nanti di dalam konseling itu kita punya tujuan sesuai dengan masalah dia tadi. Bisa dia bacakan apa itu tujuan konseling individu. Tujuan konseling individu. Konseling mampu memperbaiki manajemen waktu setelah mengikuti konseling individu. Oke, baik, itu tujuan dari konseling individu kita kali ini. Baik, di sini kita punya etika dasar yang harus kita sama-sama patuhi. Yang mana ada azas konseling individu dan ada juga keputusan akhir yang diambil oleh klien sendiri. Jadi di sini ada 1 sampai 6 azas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kekinian serta kenormatifan. Kira-kira ada yang dia pahami? Ada, Bu, azas kerahasiaan, azas keterbukaan,
keterbukaan dan asas kegiatan. Baik, dari azas kerahasiaan bisa dia sebutkan sama Ibu apa yang dia pahami? Asas kerahasiaan itu ibaratkan kita mempunyai suatu rahasia, kita bagi ke orang lain sebagai kita mempercayai dia untuk menjaga kerahasiaan kita. Yang kedua, azas keterbukaannya itu keterbukaannya kita bercerita kepada seseorang, setelah itu kita mendapatkan rasa lega atau puas setelah menceritakan hal tersebut. Azas kegiatan itu seperti contoh kegiatan yang sedang kita lakukan. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Maria, sudah cukup bagus. Yang dia sampaikan tadi sudah benar. Yang mana azas kerahasiaan di sini adalah di mana nanti ketika kita melakukan konseling, ibarat katanya dia nanti menceritakan masalah dia, apa segala macam yang dia rasakan diceritakan sama ibu, dan ibu di sini akan menjaga kerahasiaan dari segala cerita dia, dan ibu tidak akan ceritakan kepada orang lain kalau seandainya dia tidak mengizinkannya. Begitu pula dengan dia sebaliknya ya. Lanjut, di sini ada azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan ini di mana harapan ibu nantinya dia dalam melakukan konseling ini bersukarela menceritakan secara sukarela menceritakan permasalahan yang dia alami, ibarat katanya nanti tidak ada yang kondisinya terpaksa dalam menceritakannya ya. Mengikuti kegiatan konseling ini kan dia tidak terpaksa ya. Jadi nanti juga berceritanya dengan sukarela. Baik, yang ketiga ada azas keterbukaan, di mana yang dia sampaikan tadi terbuka seluas-luasnya menceritakan permasalahan yang dia rasakan. Jadi nantinya ketika dia ada masalah, kalau ditutup-tutupi otomatis tidak selesai dengan baik untuk pengentasan masalahnya. Jadi silakan nanti cerita seluas-luasnya kepada ibu tentang permasalahan yang dia hadapi ya. Lanjut, ada azas kegiatan, di mana azas kegiatan di sini adalah seperti yang dia sampaikan tadi, duduk berhadap-hadapan. Di sini ibu konselornya, dia konselingnya, yang mana nanti kita sama-sama mengikuti kegiatan ini sampai selesai kira-kira 45 menit ke depan ya. Lanjut, di sini ada azas kekinian, di mana azas kekinian ini adalah masalah yang dia hadapi itu masalah sekarang atau yang bukan? Masalah sekarang. Jadi berarti azas kekiniannya juga masuk. Masalah yang dihadapi dia itu adalah masalah yang sekarang, jadi langsung diselesaikan. Dan terakhir ada azas kenormatifan, di mana azas kenormatifan ini adalah azas yang mana kita harus mematuhi aturan yang ada di dalam konseling. Berarti kita bisa menjaga kerahasiaan, terbuka, dan nantinya kita bersukarela dalam melaksanakan kegiatan ini. Bisa kira-kira kita sepakati azas-azas konseling individunya? Bisa Bu. Ya, sama-sama kita sepakati. Dan ada yang kedua, keputusan akhir yang diambil oleh klien sendiri, di mana nanti setelah kita membahas permasalahan dia, kita temukan solusinya, dia harus mengambil keputusan sendiri mana yang tepat menurut dia, dan ibu nanti membantu mengarahkannya. Baik, selanjutnya untuk kegiatan konseling ini kita laksanakan 45 menit ke depan. Apa kira-kira dia setuju? Setuju Bu. Ya, sepakat kita untuk menyelesaikannya sampai selesai nantinya 45 menit. Baik, apakah bisa kita mulai? Bisa. Dia sudah siap menceritakan? Baik, silakan. Terlebih dahulu dia ceritakan apa permasalahan mengatur waktunya yang bermasalah menurut dia. Jadi gini Bu, kan di sekolah dia mengikuti ekstrakurikuler. Jadi dalam kegiatan ekstra itu dia sering pulang larut malam. Jadi bukan terlalu larut tapi setiap maghrib gitu kan Bu. Ya, kegiatan dia situ jika tugas dia sudah selesai, dia membantu temannya lain untuk mengerjakannya. Kan kita dalam kerja tim, beratnya kan siap satu siap semua. Jadi itu Bu, karena seringnya dia telat pulang atau kelarutan, jadi orang tua dia kan beranggapan kalau dia itu kelayapan atau yang lain, padahal dia di sekolah mengerjakan tugas-tugas gitu kan. Jadi di situ dia sering dapat omelan dari ibu kan atau Bu. Jadi cara dia supaya tidak diomelin lagi, dan bagaimana cara dia untuk membagi waktu gitu Bu. Ya, berarti kondisinya di sini dia tidak mampu membagi waktu antara aktivitas di sekolah dan aktivitas di rumah, yang mana lebih banyak aktivitas di sekolah dibandingkan di rumah.
Baik, di sini terlebih dahulu Ibu tanyai, ketika dia pulang sampai ke rumah, apa tanggapan dia kepada orang tua ketika orang tua mengomeli atau marah sama dia? Dia hanya diam, terus dia pergi ke kamar, ambil handphone, lanjut dengan kegiatan dia. Ya begitu. Berarti tidak ada melawan sama orang tua ya. Tidak, Bu. Baik, itu sebuah hal yang solusi terbaik. Ketika orang tua marah sama kita tidak perlu melawannya, tapi cukup didengarkan saja. Baik, untuk permasalahan dia tadi di sekolah, dia menyampaikan bahwasanya dia pulang dari sekolah lanjut kegiatan ekstra. Ya. Apakah kegiatan ekstranya ini dilakukan setiap hari? Kalau jadwal rutinnya sih Bu sekali dalam seminggu. Ya. Tapi karena kita mengerjakan suatu tugas dan kita mempunyai Job kerja ya. jadi otomatis kita harus menyelesaikan itu dengan secepat mungkin. Dan terkadang dalam satu minggu itu full, terkadang cuma 1 hari yang libur. Jadi rata-rata ekstrakurikulernya dia isi setiap hari ya. Boleh tahu kegiatannya itu biasanya apa saja? Seperti kegiatannya itu apa Bu? Kan kami menerbitkan suatu majalah, jadi kegiatannya itu merangkup semua kegiatan di sekolah, terus dengan mencari tentang keunggulan-keunggulan di sekolah kita dan mencari banyak-banyak narasumber yang untuk diwawancarai seperti itu. Berarti untuk job tugas itu apakah dia sendiri yang menyelesaikan atau bagaimana? Kalau untuk job tugas itu kita berbagi Bu. Iya. Jadi kalau ada teman yang nggak siap kita bantu. Otomatis dari situ kan itu namanya kerja kelompok. Jadi karena tugas banyak yang terbengkalai, jadi dia dan teman-teman lain yang membantu supaya siap. Maka dari itu sering terjadinya kami pulang larut. Jadi intinya dia terlambat pulang dari sekolah sebab membantu tugas dalam timnya. Apakah dia itu sudah pernah mencoba menceritakan kepada orang tua alasan dia pulang malam seperti ini? Sudah Bu. Sudah. Jadi respon orang tuanya bagaimana? Responnya sih kalau bisa jangan terlalu sering larut malam pulang. Boleh mengikuti kegiatan ekstra tapi tahulah dengan waktu. Itu yang disampaikan oleh orang tua ya. Berarti kondisinya di sini karena dia membantu orang lain di sini sehingga dia pulangnya sore hampir sampai malam yang menyebabkan dia kena marah di rumah. Itu berarti sekarang konflik permasalahan yang dia alami ya. Berarti intinya di mana dia sekarang harus berusaha untuk memanajemen waktu. Di mana di sini Ibu punya video, baik kita simak sama-sama videonya. Kira-kira nanti setelah video ini ditayangkan, Ibu punya LKPD yang harus dia isi. Udah tahu kan kalau bisnis mau cuan kuncinya ada di pembukuan yang baik. Tapi ribetnya mengelola pembukuan secara manual selalu aja jadi alasan. Benar kan? Gue punya waktu 24 jam, tapi kok kayaknya masih kurang. Nah, apakah lo termasuk orang yang pernah nanya kayak gitu ke diri lo sendiri? Pagi hari mungkin lo memulai dengan mengerjakan tugas. Sayangnya meski udah lama banget dikerjain, pas lo lihat lagi progres tugasnya, ternyata masih stuck ngerjain tugas yang sama seharian. Padahal banyak tugas lain yang harusnya lo selesaiin hari ini. Kayak misalnya lo harus meeting, lo harus masak, belum lagi lo harus bersih-bersih rumah. Belum lagi kalau lo ngerasa semua kegiatan atau tugas itu adalah prioritas yang penting gitu. Dan lo kan cuma punya waktu 24 jam ya buat ngerjain semuanya. Hal ini mungkin bikin lo bingung sama tugas mana yang harus diutamakan dan mana yang bisa dikerjain nanti. Terus lo jadi mikir, emang bisa ya 24 jam ini semua halnya itu, semua tugas gue itu gue selesaiin? Nah, masalahnya adalah pas kita coba lihat orang lain, misal teman-teman kita lah ya, yang deket-deket aja dulu, kok ternyata mereka bisa ngelakuin banyak hal dan hasilnya tuh bisa maksimal gitu. Kenapa ya mereka bisa jago banget di banyak hal dalam 24 jam? Tapi kenapa kalau kita sendiri susah? Well, di video ini gue bakal ngejelasin tips soal manajemen waktu supaya di tengah banyaknya kesibukan lo ini, lo tetap bisa nih termotivasi untuk produktif dan lo bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Makanya saran gue, lo tonton video ini sampai habis
biar lo dapat keseluruhan insight-nya tentang gimana memanage waktu. Nah, ada hal mendasar yang perlu lo ketahui tentang manajemen waktu. Kunci manajemen waktu yang sukses sebenarnya adalah seberapa kuat motivasi lo buat mengatur waktu supaya. Di video ini gue mau ngebahas salah satu aja skill yang cukup penting dalam manajemen waktu, yaitu gimana caranya supaya lo bisa nyusun jadwal lo dengan baik setiap harinya. Menyusun itu artinya adalah skill yang arrangement. Mungkin sekarang lo mikir, gue udah coba bikin jadwal buat saya, tapi ya aja banyak yang masih, banyak yang ketunda atau nggak sempat dikerjain. Padahal udah dijadwalin gitu. Yang pada akhirnya bikin lo nanya juga, ini salah gue di mana ya? Sebenarnya ada beberapa hal spesifik dan sederhana nih yang bisa lo lakuin dan akan ngaruh banget gitu. Apa tuh? Solusi pertama yang bisa dilakuin adalah lo tetap coba buat jadwal. Mungkin lo udah coba buat jadwal kan? Nah, tapi sekarang coba untuk ditulis dan lebih spesifik gitu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk checklist. Jadi ini yang pertama harus lo lakuin ya. Lo harus bikin checklist. Coba lo tulis kegiatan apa aja yang lo lakuin dan batas waktunya. Hal selanjutnya yang bisa lo lakuin adalah lo bikin kotak kecil tempat lo checklist kalau kegiatan itu udah dilakuin. Jadi ini hal yang kedua ya. Lo bikin kotak di sebelah checklistnya buat nyoret si checklistnya itu. Biasanya ada rasa puas dan lega ketika lo checklist kegiatan-kegiatan yang ada di jadwal itu. Ini juga bisa bikin lo jadi tambah semangat buat nyelesain tugas-tugas yang lain gitu. Kalau kata Gawande dalam bukunya The Checklist Manifesto, bikin checklist itu jadi cara simpel dalam manajemen waktu karena bakalan bikin kita lebih fokus, satu ya sama prioritas kegiatan. Yang kedua ini bakal bikin kita disiplin sama tugas-tugas yang dan yang ketiga ini bisa jadi reminder juga buat tugas-tugas selanjutnya. Dan ini juga terbukti sama banyak banget riset dan eksperimen yang sebelumnya udah pernah dilakuin sama banyak peneliti. Itu hal yang kedua ya. Hal yang ketiga yang bisa lo lakuin adalah untuk ngasih reward ke diri lo sendiri. Nah, rewardnya kayak gimana? Secara psikologis manusia akan ngikutin ya tindakan yang munculin konsekuensi positif. Kalau misalnya tindakan lo itu menghasilkan konsekuensi yang positif, kemungkinan besar lo bakalan ngelakuin hal itu lagi gitu. Kayak kalau lo ngelakuin A terus konsekuensinya B, lo bakalan ngelakuin A terus-terusan kalau B itu bagus. Nah, efek kayak gini itu bakalan bahkan kalau konsekuensi positif. Kalau reward yang lo dapat itu lo dapetin sesegera mungkin. Intinya secara gak langsung lo termotivasi buat ngelakuin sesuatu karena lo tahu abis itu lo bakal dapat rewardnya. Makanya setelah semua kegiatan selesai sesuai dengan batas waktunya, lo bisa pakai sisa waktu yang ada buat istirahat atau buat entertainment, buat kalau kita udah punya planning nih, planningnya terlaksana semua, berarti kita kesini buat untuk diri kita. Berat katanya, setelah selesai ini saya mantai deh, kata dengan teman. Jadi barangnya kita punya motivasi untuk mencapai tujuan yang kita daftar list tadi. Lo hangout bareng teman atau lo tidur lebih cepat gitu ya. Jadi kasih reward buat diri lo. Bikin rencana kegiatan itu memang susah-susah gampang. Lo mungkin masih bingung gimana ngatur mana kegiatan yang urgent, mana yang prioritas, mana yang penting, mana yang di hold dan lain sebagainya. Hal yang tadi gue bilang sebenarnya baru 3 hal sederhana doang. Padahal sebenarnya banyak nih hal lain yang bisa lo pelajari dari gimana caranya memanage waktu dengan baik. Ini video yang ibu tayangkan. Jadi di sini ibu punya LKPD, silahkan dia isi terlebih dahulu. Isi mulai dari nama, kelas, dan jurusan hari. Baik, udah selesai LKPD-nya. Sudah mulai. Nah,
Bisa dia bacakan? Satu, hal apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki manajemen waktumu? Satu, menyusun jadwal harian. Dua, menentukan aktivitas yang menjadi prioritas. Tiga, merencanakan target atau tujuan yang ingin dicapai. Dua, susunlah jadwal kegiatan sehari-hari berdasarkan aktivitas positif yang menjadi prioritas Anda. Satu, dari pagi sampai sore buka pukul 7.30 sampai 15.15 itu di sekolah. Yang kedua, istirahat setelah pulang sekolah sekitaran 20 menit. Yang ketiga, membantu kedua orang tua dan jika dalam kegiatan sehari-hari itu dalam satu minggu kita mengikuti 2 ekstra, maka 2 ekstra itulah yang akan diikuti dalam minggu itu. Oke, berarti ada 5 ya prioritas kegiatan yang akan dia selesaikan dalam manajemen waktu dia. Baik, di sini Ibu punya 4 poin. Menurut dia, apa itu manajemen diri? Manajemen itu adalah suatu kegiatan yang bisa menyelesaikan suatu kegiatan yang kita rancang untuk memenuhi target kita dan mendapatkan suatu hasil yang memuaskan bagi diri kita. Oke, berarti adanya perencanaan dan planning ya di sini. Seperti yang ditampilkan, manajemen waktu adalah suatu proses untuk melakukan kontrol atas waktu dengan batasan tertentu untuk melakukan tugas tertentu. Atau manajemen waktu itu adalah kemampuan untuk merencanakan dan menggunakan waktu semaksimal mungkin. Selanjutnya di sini ada tujuan manajemen, bisa dia bacakan? Satu, membuat orang memiliki sikap yang lebih disiplin karena mampu mengerjakan tugas tertentu tepat waktu. Dua, membuat seseorang menjadi lebih teratur, terencana, dan lebih rapi dalam kehidupannya sehari-hari. Tiga, terhindar dari stres dan kecemasan. Oke, lanjut. Di sini ada manfaat manajemen waktu, di mana manfaat dari manajemen waktu itu adalah dapat meningkatkan kepercayaan diri dengan proses kerja yang lebih efektif. Ketika menyelesaikan jadwal tugas atau daftar kecil tujuan setiap hari akan mendapatkan kepuasan. Selanjutnya, menjadi lebih percaya diri dengan kemampuan kerja Anda. Dan di sini dari aktivitas yang dia lakukan di sini ada 5 tadi menjadi prioritas yang sudah dia susun. Tapi terlebih dahulu Ibu tanyakan, yang pertama, kira-kira dari tampilan perilaku yang dia tampilkan sebelum-sebelumnya, perilaku apa yang ibaratnya menjadi permasalahan atau konflik dari manajemen waktu dia menjadi molor? Yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang berlebihan yang membuatkan dia selalu pulang malam. Jadi ibaratnya dia menemukan ya di sini letak perilaku yang tidak baik sehingga kondisi yang terlalu lama di sekolah menyebabkan manajemen waktu dia jadinya buyar. Yang kedua, Ibu ingin tahu kira-kira dari perilaku yang dia laksanakan sebelum-sebelumnya, apa perilaku positif yang dia tunjukkan dari manajemen waktu yang dia laksanakan sebelumnya? Jadi positifnya yang dia dapatkan, dia lebih banyak waktu di rumah dengan membantu keluarga dan bersosialisasi di lingkungan masyarakat juga. Berarti intinya ibarat katanya dia tadi punya perilaku yang kurang baik sehingga muncul konflik. Yang kedua, dia dapat menentukan ada hal positif dari kegiatan itu, yaitu dapat membantu orang tua dan bergabung di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, untuk melaksanakan manajemen waktu ini dia harus punya kontrak. Ibarat kata dia berjanji pada diri sendiri, di mana dia itu harus menentukan planning apa yang dia lakukan hari ini dan dia harus bisa menyelesaikan hari itu. Dan di akhir dia harus memberikan reward kepada diri dia. Ibarat katanya prioritasnya tadi ada 5. Dengan kelima-lima kegiatan tersebut, ketika dia melaksanakan semuanya, dia bisa memberikan reward. Kira-kira reward apa yang dia berikan kepada diri dia? Jadi reward yang bisa dia berikan kepada diri dia itu memiliki banyak waktu istirahat, dengan banyaknya waktu yang membantu orang tua, dan masih
dan jika ada waktu senggang ada kegiatan untuk bersosialisasi. Bersosialisasi di lingkungan masyarakat ya, yang mana selama ini dia tidak punya waktu itu karena sibuk di sekolah, sehingga dia ibarat katanya itu lebih bisa bergaul lah dengan manajemen yang sekarang. Dan harapannya dari kontrak manajemen waktu yang dia ingin laksanakan ini bisa dia laksanakan dengan baik, dan harapannya nanti juga ketika dia sudah bisa memanajemen ini bisa stabil dari sekarang sampai berikutnya, tidak ada lagi muncul permasalahan manajemen waktu ini, dimana di sini di akhir cara memanajemen waktu yang baik seperti yang sudah dilaksanakan dia adalah membuat perencanaan. Berarti rencana dia tentukan tugas apa yang harus terlebih dahulu dikerjakan. Berarti tadi di situ ada pagi, sekolah, lanjut istirahat, membantu orang tua, dan bisa nanti disembari kegiatan ekstrakurikulernya bisa dia kondisikan, tidak harus selalu sampai seminggunya. Baik, di situ bisa menjadi disiplin waktu, fokus dengan apa yang dia kerjakan. Misalnya kalau saat ini dia punya kegiatan, fokus pada satu kegiatan saja, tidak perlu mencari kegiatan yang lain yang menambah waktu dia, jadinya ibaratnya molor lagi ya. Lanjut, berani mengambil keputusan. Dimana mengambil keputusan ini misalnya tadi dia bilang ada teman yang jobnya belum selesai, namun dia dimintai untuk menyelesaikannya. Tapi harapannya di sini dia bisa mengambil keputusan. Kalau di situ dia tidak punya waktu karena punya planning tersendiri, dia harus mengambil keputusan untuk berani menolak, sampaikan dengan baik bahwasanya dia sudah punya acara agenda di luar dari yang sudah diminta teman. Baik, terakhir di sini dengan manajemen waktu yang baik, harapannya dia bisa menjaga kesehatan dia karena selama ini sibuk di luar rumah. Harapannya sekarang dia bisa ibaratnya lebih menjaga kesehatan agar tidak sakit. Baik, di sini sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kita, terlebih dahulu Ibu ingin tahu kira-kira kesimpulan apa yang dia dapatkan dari kegiatan konseling yang sudah kita laksanakan sore hari ini. Jadi kesimpulan yang dia dapatkan dengan adanya manajemen waktu, kita lebih teratur untuk lebih disiplin ke depannya. Dengan adanya waktu yang ditentukan, makanya kita dapat mendapatkan ketenangan dan pikiran yang lebih nyaman. Oke, itu kesimpulan dari dia yang mana ibaratnya dengan planningnya kita bisa menjadi lebih efektif lagi ya. Di sini juga Ibu punya sebuah kesimpulan yang mana memanajemen waktu dengan mengutamakan prioritas dari kegiatan yang ingin kita lakukan sehari-hari dapat membuat kita menjadi disiplin terhadap waktu, sehingga tujuan yang ingin kita capai dalam kegiatan sehari-hari lebih terarah, efektif, dan memperoleh hasil yang maksimal. Jadi di sini sebelum terakhir, terlebih dahulu Ibu ingin tahu, kan ini ibaratnya pertemuan konseling pertama dengan Ibu. Menurut dia bagaimana perasaan dia setelah melaksanakan konseling dengan Ibu? Perasaan dia itu dari sebegitu banyaknya beban pikiran, salah satunya sudah bisa diselesaikan dan hati merasa plong gitu kan, tanpa ada beban lagi yang akan dipikirkan untuk selanjutnya. Berarti ada perasaan lega? Ada, Bu. Baik, berarti adalah perasaan berhasil ya, berarti kita melaksanakan konseling ini di mana adanya berkurang beban pikiran yang dia rasakan. Baik, itu pengalaman konseling yang dia rasakan. Baik, yang kedua ingin Ibu tahu kira-kira dari konseling yang kita lakukan sore hari ini, kira-kira apa pengetahuan baru yang dia peroleh? Ada? Ada. Yang dia peroleh yaitu cara membagi waktu yang efektif sehingga kita bisa menjadi hidup itu yang menjadikan hidup itu disiplin, seperti kegiatan ini harus dikerjakan ini, kalau kegiatan ini belum selesai kita akan lanjut ke kegiatan selanjutnya. Ibaratnya sekarang dia lebih bisa memanajemen waktu ya. Lebih teratur. Biasanya
apa yang muncul dikerjakan, muncul ini dikerjakan, tapi sekarang dia bisa berusaha untuk manajemen waktu. Baiklah, berarti Ibu ucapkan apresiasi untuk dia sudah ibaratnya mau terbuka menceritakan masalahnya, dan Ibu juga ucapkan terima kasih kepada dia sudah datang ke ruangan BK untuk menceritakan permasalahannya dan percaya kepada Ibu untuk membantu dia menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Baik, tadi kita mulai kegiatan kita dengan berdoa. Karena ini sudah hampir habis waktunya, kita tutup juga kegiatan dengan mengucap rasa syukur. Sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti sudah selesai kegiatan kita. Harapannya nanti kalau seandainya dia masih punya masalah yang ingin diceritakan dengan Ibu, silakan datang saja ke ruangan BK. Ibu akan di sini mendengarkan cerita dia. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita sebelum Ibu tutup, jika Ibu punya salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.